Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ida Yuliani. Saya saat ini aktif sebagai mahasiswi di Universitas Respati Indonesia, program Pascasarjana jurusan Manajemen Administrasi Rumah Sakit tahun 2022 angkatan 37. Dan saat ini saya pun aktif sebagai pegawai di salah satu rumah sakit swasta, yaitu di RSIA Kemang Medical Care, di bidang pelayanan unit laboratorium. Posisi saya sebagai kepala unit laboratorium. Topik kali ini sangat menarik karena kita akan membahas mengenai perkembangan pelayanan rumah sakit, khususnya unit laboratorium, secara inovatif di era teknologi. Kesempatan yang sangat luar biasa sekali diberikan kepada saya karena saya dapat menyampaikan informasi terkait perkembangan teknologi pelayanan unit laboratorium di era teknologi ini. Ada kata bijak dari Martin Luther King, yaitu tidak semua orang bisa terkenal, namun semua orang bisa menjadi hebat karena kehebatan ditentukan dari pelayanan. Nah, setujukah kalian semua bahwa fungsi organisasi rumah sakit, terutama perkembangan rumah sakit itu, diberikan pelayanan yang baik, itu akan mewujudkan fungsi organisasi menjadi lebih baik. Nah, untuk menjawabnya, kita simak berikut ini. Pelayanan di rumah sakit terdiri dari beberapa macam, salah satunya yaitu pelayanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan penunjang, dan jenis pelayanan lainnya. Namun, pada topik kali ini kita akan terfokus membahas tentang pelayanan unit penunjang yaitu unit laboratorium. Di era globalisasi ini, semakin berkembangnya ilmu teknologi, semakin berkembangnya pelayanan kesehatan pada khususnya. Nah, rumah sakit berlomba-lomba untuk mencari ilmu perkembangan teknologi khususnya di bidang pelayanan guna untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien atau kepuasan pasien. Sama-sama kita ketahui bahwa di laboratorium itu sendiri banyak juga perkembangan teknologinya. Salah satu perkembangannya yaitu laboratorium informasi sistem. Kita ketahui bersama-sama, di laboratorium itu terdiri dari 3 proses, yaitu proses pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Penelitian dari Hawkins menyatakan sekitar 68% terjadi kesalahan besar pada proses pra-analitik. Karena proses pra-analitik merupakan proses penentu pemeriksaan. Nah, untuk menghindari terjadinya kesalahan tersebut, laboratorium menciptakan laboratorium informasi sistem untuk mengembangkan pelayanannya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama. What is an LIS? A laboratory information system manages lab operations and patient testing data. The LIS receives orders from the EHR. When testing is complete, sends the results back. Laboratory professionals use an LIS to coordinate testing workflow and quality control. An LIS tracks the clinical details and test results for the patients. The LIS also allows the lab to contribute to the provider's determination of patient health status and development of treatments. To learn more about laboratory information systems, visit orchardsoft.com. Laboratorium informasi sistem atau sistem informasi laboratorium adalah sistem yang digunakan di unit laboratorium pada program pra-analitik. Pada program ini, bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada proses penginputan dari awal hingga terjadinya proses validasi nanti. Apa saja sih manfaat dari LIS ini? LIS ini mempunyai beberapa manfaat. Salah satu manfaatnya yaitu lebih efisiensi, meningkatkan keselamatan pasien, dan tentunya untuk menghindari terjadinya spaghetti diagram. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, pasien datang ke unit laboratorium dilakukan penginputan pemeriksaan pada ruang pendaftaran atau penerimaan pasien. Setelah dilakukan pendaftaran, dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu proses penerimaan pasien, diinput sesuai dengan identifikasi, nama pasien, dan tanggal lahir. Setelah itu, data pasien secara terintegrasi akan masuk ke masing-masing alat unit laboratorium. Dan
petugas laboratorium yang berada di ruang analisa itu akan menangkap atau menerima langsung hasil inputan yang terjadi atau telah dilakukan di bagian penerima pendaftaran tadi. Lalu, sampel dilakukan pengerjaan sesuai dengan identifikasi yang sudah diberikan di proses pengerjaan analisanya. Setelah diproses, hasil tersebut akan keluar terdapat pada alat layar dan langsung terintegrasi di dalam komputer di proses validasi hasil. Sistem informasi laboratorium atau laboratorium informasi sistem selain bisa digunakan oleh unit laboratorium, juga bisa terintegrasi di pelayanan unit lainnya. Sebagai contoh yaitu pelayanan unit rawat inap, rawat jalan, dan UGD. Jadi, masing-masing unit pelayanan yang membutuhkan permintaan pemeriksaan laboratorium melakukan penginputan awal, tentu saja di dalam sistem komputerisasi. Dan secara otomatis nanti akan masuk ke unit laboratorium. Di unit laboratorium akan dilakukan tahap-tahap proses selanjutnya hingga mendapatkan hasil yang bisa dilihat langsung di dalam sistem pada pelayanan tersebut. Baik, cukup menarik bukan topik kita hari ini? Bagaimana pendapat kalian? Semoga sistem informasi laboratorium ini bisa diaplikasikan di seluruh laboratorium rumah sakit pada khususnya. Karena pada sistem ini kita akan menciptakan kualitas pelayanan pasien yang berbasis secara efektif dan efisien. Sebelum saya pamit undur diri, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Sarapan pagi jangan lupa makan buah. Makan buah itu untuk menghilangkan dahaga. Pelayanan yang tidak baik itu dapat dicegah, tentunya dengan berusaha. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.